Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang dimana penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Baik, tugas video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hadis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan bab tentang hambatan berdakwah. Ajakan kepada keimanan, keislaman membutuhkan perjuangan karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika menyampaikan atau mengajarkan pesan-pesan dakwah. Sebagaimana sejarah mencatat, perjuangan para nabi dan rasul ketika menyampaikan risalah pasti mendapatkan penolakan, pertentangan oleh kaumnya, bahkan keluarga dari nabi atau rasul itu sendiri. Penolakan, pertentangan yang disertai ancaman tidak menyurutkan nyali para nabi dan rasul dalam berdakwah dan mengajarkan wahyu. Hambatan-hambatan atau problem dakwah selalu menyertai kelangsungan aktivitas dakwah. Dari hambatan itulah justru melahirkan pejuang-pejuang dakwah yang pada akhirnya dapat mengembangkan ajaran Islam. Adanya problem, permasalahan, hambatan, tantangan dan semacamnya, baik internal maupun eksternal, merupakan bagian tidak terpisahkan dari tabiat jalan perjuangan dakwah. Karena itu memang telah menjadi salah satu sunatullah bagi setiap dakwah kebenaran. Mengenal, memahami dan memperhatikan problem-problem dakwah merupakan bagian dari cakupan dan tuntutan fikih dakwah yang sangat penting. Demikian pula dengan seorang dai yang sedang menempuh perjalanan dakwah yang sangat panjang, mesti mengenali, memahami dan menguasai secara memadai setiap problem, permasalahan, hambatan, tantangan dan semacamnya yang mungkin terjadi dan bisa menghambat, menghalangi dan menghadangnya di jalan dakwah. Tujuannya adalah agar ia bisa menyiapkan diri sejak awal, mengantisipasi secara dini dan selalu berupaya keras untuk mencari solusi-solusi yang diperlukan. Pada prinsip dan dasarnya, kedua macam dan jenis hambatan dakwah yakni terdapat internal yang dimana orang mukmin yang mendengkinya, setan yang menyesatkan, nafsu yang menarik, dan eksternal yaitu orang munafik yang membenci dan orang kafir yang memerangi. Haruslah sama-sama mendapat perhatian dari para pegiat dan aktivis dakwah. Namun demikian, fokus dan prioritas haruslah tetap diarahkan kepada perhatian dan upaya-upaya penanganan, penyelesaian dan pencarian solusi bagi problem-problem internal daripada problem-problem eksternal. Karena penyelesaian problem internal itu sendiri sebenarnya merupakan bagian langkah terpenting dari penyelesaian problem eksternal. Di samping itu dan bahkan sebelum itu, arahan Al-Quran sendiri sangat menekankan hal itu. Kemudian kebiasaan buruk sangka dan saling mendengki. Haddatsana Bisru bin Muhammadin ahbarana Abdullahi ahbarana Ma'marun an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadisi wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu
wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Jangan kalian saling mendengki, mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling membelakangi, saling membenci, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Mufradat dari hadis tersebut yang diambil dari hadis Bukhari nomor hadis 5604 adalah lafaz dhanna yang artinya buruk sangka, akdzabu sedusta-dustanya, al hadis pembicaraan, tahassasu mendiamkan, tajassasu menyebarkan isu, tahasadu mendengki, tadabaru membelakangi, tabaghadu membenci. Pesan hadis tersebut adalah menegaskan adanya larangan adonna melakukan perbuatan berprasangka buruk, karena sebagian tindakan berprasangka ada yang merupakan perbuatan dosa. Kemudian mendiamkan orang lain atau acuh tak acuh. Kemudian tajassasu, larangan berbuat tajassus, mencari-cari kesalahan atau kejelekan orang lain, yang biasanya merupakan efek dari prasangka yang buruk. Kemudian la takhasadu, artinya jangan sebagian kalian dengki kepada sebagian yang lain. Sifat dengki ada pada watak manusia, karena manusia tidak suka diungguli orang lain dalam kebaikan apapun. Kemudian la tahasadu, dengki kepada sebagian yang lain. Sifat dengki ini juga dimiliki manusia karena manusia tidak suka diungguli orang lain dalam kebaikan apapun. Kemudian wala tabaghadu, saling membenci karena mengikuti hawa nafsu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bersaudara. Bersaudara berarti saling mencintai, bukan saling membenci. Wala tadabaru, saling membelakangi, ialah saling memutus hubungan, saling mendiamkan. Hasad atau dengki adalah perbuatan tercela karena memiliki perasaan tidak suka terhadap apa dimiliki orang lain, bahkan selalu mengharapkan hilangnya nikmat orang lain agar berpindah kepada dirinya. Oleh karena itu kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi juga harus memperhatikan atau mengutamakan orang lain. Hukum bagi orang yang dengki menurut syariat Islam haram hukumnya. Di antaranya terdapat dalam Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 54 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Dengki terbagi menjadi 3 macam, yaitu mengharapkan hilangnya nikmat yang didapat oleh orang lain, kemudian tidak melakukan perbuatan apapun, kemudian dengki kepada orang lain, tidak akan melakukan perbuatan apapun, itu termasuk menzoliminya. Kemudian golongan yang apabila dengki kepada orang lain maka mereka akan berusaha untuk menghilangkannya. Larangan saling membenci satu sama lain karena semua orang mukmin itu bersaudara. Diharamkan berdusta atau menipu orang lain karena hal tersebut mengandung kezaliman terhadap orang lain. Persangka hanya memperburuk keadaan dan menjauhkan kita dari selesainya suatu persoalan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'da, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Orang yang berakal wajib mencari keselamatan dengan meninggalkan perbuatan tajassus dan senantiasa sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri. Sesungguhnya orang yang sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri, itu akan membuat hatinya lebih tentram. Dalam rangka menekan hambatan dakwah, sikap yang dikembangkan adalah satu, bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Setiap saudara saling menjaga kehormatan dan martabat sesama saudara yang lain. Kemudian ukhuwah Islamiyah. Nabi Muhammad melarang umatnya untuk saling membenci, mendengki, memusuhi, mencela, mencari-cari kesalahan. Larangan-larangan ini dimaksudkan agar persaudaraan tetap terjalin dengan baik. Kemudian budaya ghibah dan buhtan. Dalam hadis Muslim nomor hadis 4690 yang bunyinya, haddatsana Yahya bin Ayyuba wa Qutaibatu wa banu Hujrin qalu haddatsana Ismailu an al-Ala'i an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghiyab atadruna mal ghibatu qalu Allah wa rasuluhu a'lamu qala dzikruka akhaka bima ya'rahu kila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Terjemahannya adalah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Al-A'la dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, tahukah kamu apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Rasulullah berkata, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka kamu telah membuat kebohongan terhadapnya. Mufradat pada teks hadis tersebut itu lafaz al-ghibah yang artinya ghibah, zikruk yaitu menyebutmu atau membicarakanmu, bima ya'rah sesuatu yang tidak disukai, tabtah menggunjingnya, bahatta membuat kebohongan, akhaka saudaramu. Pesan hadis, menurut Nabi Muhammad yang disebut ghibah itu adalah membicarakan aib orang lain atau membicarakan orang lain tentang apa saja yang tidak disukainya. Ghibah termasuk perbuatan yang keji dan tak terpuji serta haram hukumnya. Berdasarkan ayat ghibah, Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la ya'tab wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbun ahadukum an yaqula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Berdasarkan ayat di atas, menggunjing orang lain diberatkan memakan bangkai seseorang.
karena bangkai tidak mengetahui orang yang memakan dagingnya. Ini sama dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya. Menurut Imam Al-Syaukani, bahwa kehormatan manusia itu seperti dagingnya. Jika dagingnya saja diharamkan untuk dimakan, begitu pula dengan kehormatannya juga tidak boleh dicemarkan. Ayat ini menjelaskan agar seorang menjadi perbuatan ghibah. Tetapi dalam situasi tertentu ghibah dibolehkan selama bertujuan untuk kebaikan dan demi kemaslahatan. Imam Al-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar Al-Nawawiyah mengemukakan ada beberapa sebab yang memperbolehkan seseorang melakukan ghibah, yaitu 1. Orang teraniaya boleh mengadukan orang yang menganiaya dirinya kepada pihak yang berwenang. Kemudian meminta pertolongan untuk mengubah kemungkaran dan menyadarkan pelaku kemaksiatan agar kembali ke jalan yang benar. 3. Meminta fatwa kepada seorang ulama bahwa dia diperbuat oleh seseorang dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. 4. Memperingatkan kaum muslimin dari suatu bahaya. Contoh ghibah yang dibolehkan karena alasannya adalah seperti mengkritik terhadap para perawi hadis, kemudian menceritakan kekurangan seseorang ketika kita dimintai pertimbangan. Kemudian jika kita melihat seseorang yang membeli barang cacat, seharusnya kita mengingatkan pembeli mengenai hal itu dan maksud menghendaki kebaikan untuk orang lain. Kemudian jika kita melihat ada orang yang bergaul dengan orang fasik atau orang yang gemar bermaksiat, maka kita harus menasihatinya. Kemudian apabila ada orang yang memang memegang jabatan tertentu namun dia tidak menjalankan jabatannya semestinya, maka kita harus juga menasihatinya. Kemudian orang melakukan berbagai dosa besar dan menceritakan kejelekan yang dia lakukan dengan terang-terangan, namun tidak diperkenalkan menjadi kejelekan yang lain kecuali berdasarkan alasan yang bisa dibenarkan. Kemudian memberikan penjelasan jika ada seseorang yang terkenal dengan julukan tertentu seperti si buta, si pincang, si cebol dan semisalnya, maka dibolehkan menyebutkan julukan tersebut untuk memberi penjelasan tentang orang yang dimaksudkan. Kemudian pemimpin yang lalim, saudagar bakhil, miskin, sombong. Dalam hadis Musnad Ahmad bin Hanbal nomor hadis 9815, haddatsana Waqi'un an Ali bin Mubarakin an Yahya bin Abi Kasirin an Amirin Uqaili an abihi ani Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu awwala salasati yadkhulunal jannah sahidu wa abdun adda haqqallahi wa haqqa mawalih wa fakirun afifun muta'affifun wa inni la'alamu awwala salasatin yadkhulunan nalana sultanu mutasalitun wa du sarwatin min malin la yu'addi haqqahu wa fakirun fakhur, yang artinya telah menceritakan kepada kami Waqi' dan Ali bin Mubarak dari Yahya bin Abu Kasir dari Amir Al-Uqaili dari bapaknya dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui bahwa 3 golongan yang akan masuk surga pertama kali adalah orang yang mati syahid, budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, serta orang fakir yang menjaga dirinya dari perbuatan haram dan dari meminta-minta. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa 3 golongan yang akan masuk neraka pertama kali adalah pemimpin yang lalim, orang kaya tetapi tidak memulurkan zakatnya, serta orang fakir yang sombong. Mufradat dari hadis tersebut adalah lafaz inni la'alamu, yang mengartikan sesungguhnya aku mengetahui, asyahid mati syahid, wa abdun adda haqqallah, budak menunaikan hak Allah, wa haqqa mawalih, hak tuannya, wa fakir, orang fakir, muta'affif, meminta-minta, sultanum mutasallit, pemimpin yang lalim, wa fakirun fakhur, fakir atau fakir sombong. Pesan hadis adalah berdasarkan hadis di atas, Nabi Muhammad menuturkan bahwa terdapat 3 golongan yang akan masuk surga pertama kali, yaitu orang yang mati syahid, yaitu orang yang gugur di medan perang atau perjuangan demi membela dan menegakkan agama Allah. Kemudian fakir miskin yang enggan meminta-minta. Hal itu karena mereka dapat menahan diri dari ketidakmampuan segi ekonomi dan kepandaian untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hadis ditegaskan bahwa penghuni surga itu ada 3 macam: penguasa yang berlaku adil dan jujur,
untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Seorang penyayang dan lemah lembut kepada kerabatnya dan kepada sesama muslim. Kemudian seorang fakir yang menahan diri dari meminta-minta meskipun yang mempunyai keluarga banyak yang harus dinafkahi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian budak yang taat beribadah kepada Allah. Golongan lainnya yang pertama akan masuk surga adalah budak yang beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dipenuhi dengan ketaatan kepadanya. Meskipun demikian budak tersebut tidak melupakan hak dan kewajiban dirinya kepada sang tuan. Analisis hadis yang dimaksud dengan istilah hambatan-hambatan dakwah ialah sejumlah problem, permasalahan dan tantangan yang ada terjadi dihadapi oleh para pendakwah Islam dan yang menjadi hambatan yang serius di jalan dakwah menuju tujuan-tujuan yang harus dicapai. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh para pendakwah Islam, dengan kata lain bahwa dakwah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah. Hambatan internal dalam berdakwah tergambar dalam hadis tentang berprasangka, saling menyebarkan iri dan dengki, saling membenci, saling membelakangi serta gibah dan buhtan yang secara teoretik dapat diperluas sebagai hambatan internal, yaitu berupa problem pelaku dakwah, kepribadian, metode komunikasi, bahasa komunikasi. Kemudian hambatan eksternal, hambatan dakwah secara eksternal yakni problem-problem hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan dakwah yang bersumber dari luar, yaitu meliputi media dakwah, pemimpin yang lalim, orang fakir yang sombong. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.